Kembali bersama saya Maidop Elfrina di Indonesia Update Saudara. Tim hukum pasangan calon gubernur Wakil Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala resmi mengajukan gugatan hasil Pilgub Sumatera Utara ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan diajukan pada Selasa malam 10 Desember 2024. Tim hukum pasangan Edi Hasan menilai Pilkada Sumatera Utara diwarnai dugaan kecurangan. Tim hukum pasangan Edi Hasan menuding adanya keterlibatan polisi dan juga aparatur sipil negara dalam Pilkada Sumatera Utara. Mereka mengaku telah mengantongi sejumlah bukti kecurangan dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Dalam petitumnya, tim hukum Edi Hasan meminta hakim mendiskualifikasi paslon Bobi Nasution, Surya serta melaksanakan pemungutan suara ulang. Kami ingin sampaikan beberapa hal sangat penting. Yang pertama, adanya upaya-upaya dari Partai Coklat tadi. Partai Coklat itu bisa kita sampaikan dan kita uraikan dalam permohonan kita itu ada di situ unsur Polri, ASN dan Kejaksaan yang ikut terlibat cawe-cawe dalam Pilkada Sumatera Utara. Dan ini sangat menyakitkan hati masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu rasa tanggung jawab Pak Edi Rahmayadi dan Pak Hasan Basri Sagala melalui Mahkamah Konstitusi ingin menyampaikan hal-hal kebenaran ini. Sehingga masyarakat Sumatera Utara bisa melek bahwasanya Pilkada Sumatera Utara yang telah terlaksana itu tidak dalam keadaan sedang baik-baik saja. Berdasarkan data dari laman resmi Mahkamah Konstitusi hingga pukul 1:30 siang, ada 252 permohonan gugatan sengketa pilkada yang telah terdaftar. Dengan rincian 6 permohonan perkara untuk pemilihan gubernur, 201 perkara pemilihan bupati, dan 45 perkara pemilihan wali kota. Mahkamah Konstitusi membuka pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 sejak 27 November hingga 18 Desember 2024. Hari ini menjadi batas akhir bagi tim hukum paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk mengajukan permohonan gugatan sengketa hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta menyatakan siap menghadapi gugatan sengketa hasil Pilgub Jakarta. KPU Jakarta akan menyiapkan alat bukti dan berdiskusi dengan akademisi dan pakar mengenai gugatan yang diajukan tim hukum paslon Cagup Cawagup Jakarta. Kami menghormati upaya hukum apapun yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu dalam rangka mencari keadilan ya. Yang pasti kami sudah bekerja secara prosedur yang ada dan kami meyakini hasil kerja kami. Dan mudah-mudahan apapun nanti yang menjadi gugatan, kami akan mempersiapkannya secara maksimal. Mahkamah Konstitusi belum menentukan jadwal sidang perdana sengketa Pilkada 2024, tapi diperkirakan awal Januari 2025. Sidang pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan metode panel, dengan tiap panel diisi 3 hakim konstitusi. Dibagi 3 panel kan? Ya, kecuali ada hal-hal yang krusial bisa saja sidang pleno, tapi itu hanya dalam keadaan eksepsional yang kira-kira perlu untuk pleno. Tapi kalau sidang pendahuluan, kemudian sidang pemeriksaan, pembuktian, biasanya panel. Tapi kalau pengucapan putusan harus pleno. MK membuka layanan pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada hingga Rabu 18 Desember 2024. Pemohon dapat mengajukan gugatan 3 hari pasca KPU daerah mengumumkan perolehan suara hasil Pilkada 2024. Hingga Selasa malam 10 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 200 lebih permohonan gugatan sengketa pemilihan bupati, wali kota, hingga gubernur. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan laporan gugatan sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi, sudah bersiap jurnalis Kompas TV dan Niko Anggriawan di sana. Niko, selamat sore. Jadi per jam 3:25 total sudah berapa banyak laporan yang masuk?
Ya, Medop dan juga saudara, merujuk pada jam 3:20 waktu Indonesia Barat pada hari ini, apabila kita melihat di situs atau laman Mahkamah Konstitusi ri.go.id, hingga saat ini sudah ada 254 permohonan gugatan terkait dengan Pilkada 2024 yang telah masuk, dengan rincian 7 gugatan pemilihan gubernur, lalu ada 202 gugatan pemilihan bupati, lalu ada 45 gugatan pemilihan wali kota. Dan Mahkamah Konstitusi sendiri ini membuka layanan pengajuan gugatan terkait dengan Pilkada 2024 ini hingga 18 November 2024 tergantung, maksud kami 18 Desember 2024 tergantung dengan KPU daerah selesai mengumumkan hasil rekapitulasi di daerahnya masing-masing. Dan kemudian untuk dari Pilkada Jakarta sendiri hingga saat ini, Medop dan juga saudara, belum ada laporan yang masuk di situs mkri.go.id. Padahal hari ini kita juga telah tahu bahwa KPU Jakarta juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi di Pilkada Jakarta pada minggu kemarin, yang mana artinya pada hari ini Rabu 11 Desember 2024 merupakan hari terakhir pasangan calon di Pilkada Jakarta ini harus mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan rencananya pada hari ini tim dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono ini melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun hingga saat ini kita masih menunggu kehadiran dari tim pemenangan atau tim hukum dari Ridwan Kamil Suswono. Lalu kita juga telah menanyakan konfirmasi terkait dengan kapan pastinya atau pukul berapa nantinya mereka ini akan datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan. Namun berdasarkan arahan atau statement dari tim sukses Ridwan Kamil Suswono sendiri, mereka masih menunggu arahan dari ketua tim pemenangan yakni Ahmad Riza Patria. Dan kalau kita bisa mengkaji apabila mereka ini ingin mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang digarisbawahi oleh tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Yang pertama ini adalah dugaan kecurangan di TPS 028 Pinang Ranti, yang mana diduga petugas TPS di Pinang Ranti tersebut melakukan pencoblosan kepada surat suara untuk memilih atau memenangkan salah satu paslon. Lalu kemudian yang kedua, ini ada alat peraga kampanye yang diduga dirusak, dan tim pemenangan dari atau tim RK Suswono sendiri sudah melayangkan laporan ke Bawaslu, namun hingga saat ini belum ada tanggapan maupun respons dari pihak Bawaslu untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang menjadi pelaku dari perusak alat peraga kampanye tersebut. Lalu kemudian pihak RK Suswono juga menduga angka golput di Jakarta ini terbilang tinggi, yakni di angka 3,4 juta orang, yang mana angka tersebut berada di atas angka pemenang dari Pilkada Jakarta, yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Itu yang nanti menjadi poin-poin yang akan diajukan oleh tim Ridwan Kamil Suswono. Sementara untuk tim pasangan calon independen sendiri, yakni Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana Bioto, rencananya pada hari ini juga akan melakukan gugatan terkait dengan Pilkada 2024. Namun hingga saat ini kita masih menunggu informasi lebih jelas dari pihak pasangan calon nomor urut 2 bahwa kapan nantinya mereka akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Adapun dari sidang sementara dari Mahkamah Konstitusi sendiri, sidang perdana ini rencananya dilakukan pada awal Januari 2025. Namun belum tahu pasti kapan tanggalnya, namun yang pasti apabila semua perkara sudah terregistrasi di Mahkamah Konstitusi, nantinya pihak MK ini langsung melakukan sidang perdana. Medop. Artinya karena sudah 3 hari pasca penetapan, ini batasan waktunya sampai hari ini 23:59 kesempatan untuk pasangan calon yang ingin menggugat hasil sengketa Pilkada atau Pilgub Jakarta. Terima kasih Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.